Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang struktur penulisan pemrograman Pascal, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman. Pertama, saya akan menjelaskan atau memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Nia Mandasari dengan NIM 201404003. Kemudian yang kedua ada Dina Fadilah Nasution dengan NIM 201404015 dan saya sendiri Aisyah Dharma 201404021. Kemudian mata kuliah ini diampu oleh Ibu Fitria Mardika MPD. Poin yang pertama yang akan saya jelaskan ialah struktur program dalam Pascal. Yang pertama ada judul program. Nah, dalam penulisan judul program itu ada ketentuannya. Yang pertama, pada judul program itu terdapat pada awal pembuatan program. Kemudian yang kedua, nama program diketik tanpa adanya spasi. Dan yang ketiga, diakhiri dengan tanda titik koma. Contohnya, program pertamaku, titik koma, atau program pertamaku, underscore, ku, titik koma. Kemudian yang kedua ada blok program. Nah, blok program ini ada banyak macamnya. Yang pertama ada deklarasi unit Pascal. Nah, unit itu merupakan kamus bahasa Pascal. Nah, unit Pascal selalu disebutkan pada awal program setelah judul program. Tujuannya agar perintah bahasa Pascal dapat diterjemahkan oleh kompiler pada saat dikompilasi. Misalnya kata begin, end, write, ln, kemudian read, ln, dan lain-lain yang terdapat dalam kamus atau unit CRT. Contoh, uses CRT, titik koma, atau uses win CRT, titik koma. Kemudian yang kedua, bagian deklarasi. Nah, bagian deklarasi yang pertama ada deklarasi variabel. Setiap variabel yang digunakan untuk dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, tipe datanya tuh sangat sederhana dalam bahasa Pascal. Contohnya ada integer, real, tipe data, char, dan string. Nah, adapun contoh dari deklarasi variabel itu programnya seperti yang tertera pada PPT ini. Teman-teman bisa melihatnya, ada program variabel. Baik, terima kasih Aisyah. Selanjutnya yaitu deklarasi konstanta. Konstanta merupakan pengenal yang memiliki nilai yang sudah terdefinisikan dan tidak dapat diubah. Definisi konstanta diawali dengan kata cadangan const yang dibaca dengan const, diikuti oleh kumpulan pengenal yang diberi suatu nilai. Adapun contohnya, teman-teman bisa melihat pada PPT tersebut. Selanjutnya yaitu deklarasi label. Jika program akan menggunakan statement goto untuk melanjut ke suatu statement yang tertentu, maka dibutuhkan suatu label pada statement yang dituju, dan label tersebut harus dideklarasikan terlebih dahulu. Contohnya juga sudah dipaparkan pada PPT tersebut. Yang selanjutnya yaitu tipe data. Deklarasi yang mendefinisikan tipe data dari identifier yang digunakan dalam program. Tipe data dalam Pascal terdiri dari yang pertama tipe data sederhana, yang kedua tipe data terstruktur, dan yang ketiga tipe data penunjuk. Di mana tipe data sederhana ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama tipe data standar, yaitu integer, real, char, string, dan boolean. Di mana data integer merupakan nilai bilangan bulat baik dalam bentuk desimal maupun heksadesimal. Nilai integer heksadesimal diawali dengan tanda dolar. Sedangkan real
real, tipe data real mempunyai jangkauan dari 1E dikurang 38 sampai dengan 1E ditambah 38. E menunjukkan nilai 10 pangkat. Adapun char, tipe data karakter berupa sebuah karakter yang ditulis di antara tanda petik tunggal seperti misalnya tanda petik satu tunggal huruf A besar, tanda petik tunggal huruf A kecil, dan sebagainya. Pengguna variabel untuk menyimpan data tipe. Selanjutnya yaitu string. Tipe data string merupakan gabungan dari karakter yang terletak di antara tanda petik tunggal. Nilai data string akan menepati memori sebesar banyaknya karakter string ditambah dengan 1 byte. Bila panjang dari suatu string di dalam deklarasi variabel tidak disebutkan, maka dianggap panjangnya adalah 255 karakter. Dan boolean, tipe data boolean mempunyai 2 buah nilai, yaitu true dan false, yang dapat mendeklarasikan suatu variabel dengan tipe data boolean dan mengisi variabel tersebut dengan nilai data boolean true atau false. Yang bagian kedua yaitu disebut dengan tipe data. Didefinisikan sebagai pemakai yang terdiri dari 2. Yang pertama enumerated atau scalar tipe, dan yang selanjutnya itu substring tipe. Yang kedua yaitu tipe data terstruktur yang terdiri dari array, record, file, dan set. Dan yang ketiga yaitu tipe data penunjuk atau pointer tipe data. Yang selanjutnya yaitu deklarasi prosedur. Deklarasi prosedur adalah sebuah deklarasi yang dibuat dalam program agar bisa digunakan lagi dalam program. Jadi deklarasi prosedur merupakan sebuah subprogram yang bisa dipanggil sewaktu-waktu dalam program bila dibutuhkan. Dalam sebuah program yang terstruktur, deklarasi prosedur ini sangat dibutuhkan agar program menjadi lebih simpel. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, deklarasi fungsi. Deklarasi fungsi adalah deklarasi gabungan antara deklarasi prosedur, tipe, dan variabel. Kumpulan deklarasi ini disediakan oleh Pascal untuk mempermudah dalam penyusunan program sehingga berbentuk sebuah fungsi. Adapun slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Nia Mandasari. Selanjutnya, C bagian pernyataan. Bagaimanakah bagian pernyataan yang dimaksud di sini? Yaitu yang pertama merupakan perintah-perintah yang akan dituliskan. Yang kedua, statement-statement ini harus berada di dalam blok Begin sampai dengan End. Yang ketiga, masing-masing statement atau pernyataan diakhiri dengan tanda titik koma. Dan untuk lebih jelasnya mengenai contohnya, teman-teman bisa melihat contohnya seperti yang dipaparkan pada PPT kami di bawah ini. Selanjutnya, B. Perintah dasar bahasa Pascal. Setelah write menuliskan datanya, maka kursor tidak berpindah ke baris berikutnya. Sedangkan dengan writeLine, kursor akan berpindah ke baris berikutnya setelah menuliskan datanya. Di bawah ini terdapat perbedaan kegunaan antara perintah write dengan writeLine dengan perintah read dengan readLine, di mana perintah write dengan writeLine digunakan untuk menuliskan data teks atau data variabel di layar yang terletak dalam tanda kurung. Sedangkan perintah read dengan readLine digunakan untuk membaca data variabel yang akan dimasukkan ke dalam program. Dan yang terakhir yaitu C, gambar struktur bahasa pemrograman. Untuk lebih jelasnya mengenai gambar dari struktur bahasa pemrograman, dapat teman-teman lihat pada gambar PPT yang telah kami paparkan. Di mana di sini program luas lingkaran merupakan judul program, uses GRT sampai dengan LRIL merupakan bagian dari deklarasi,
dan begin sampai dengan end merupakan bagian dari statement atau pernyataan, dan bagian dari blok program dimulai dari usage CRT sampai dengan end. Nah, untuk memudahkan pemahaman teman-teman mengenai struktur penulisan bahasa program Pascal, teman-teman dapat menyimak video kami yang selanjutnya, yaitu mengenai tutorial penggunaan aplikasi Pascal.